Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagi yang ujian hari ini, Senin tanggal 24 akibat error hari Sabtu, saya mau doakan mudah-mudahan lulus semua ya. Dan tanpa kendala sama sekali, tanpa error-error sama sekali seperti hari Sabtu kemarin. Ini saya baru pulang dari sekolah. Sebenarnya rencananya tadi itu saya buat materi ini di sekolah untuk persiapan yang sesi 2 siang ini teman-teman. Cuman tadi ada kesalahan teknis, ternyata sudah saya buat materinya pukul setengah 12, ingin saya upload, ternyata ternyata suaranya tidak ada. Ternyata colokan mic saya ini agak tidak rapat mungkin ya, sampai tidak ada suaranya. Saya sangat kecewa. Tapi apalah daya, semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa, meskipun kita tidak punya kemampuan yang hebat dibanding orang lain, tapi mungkin dengan berkat doa, selalu saya bilang kita bisa lolos di ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan pada tahun ini teman-teman. Baik, sebelum kita masuk, yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah FR mengenai aliterasi dan numerasi ya. Itu yang paling banyak request teman-teman. Mohon maaf untuk yang belum saya kasih FR-nya, atau memang saya belum temukan FR-nya. Untuk mapel-mapel yang lain mohon bersabar. Kalaupun memang tidak ada sebelum setelah teman-teman ujian, itu berarti memang saya tidak bisa bantu ya. Sebisa mungkin saya ingin bantu semua yang berkomentar di channel ini, tapi sayang, seribu sayang, saya punya keterbatasan teman-teman. Baik, kita sebelum lihat soalnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Coba kita lihat soalnya. Jadi kemarin itu ada soal tentang jeruk dan apel ya. Kita lihat bareng-bareng soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, saya baca dulu ya soalnya. Ini soal aliterasi. Katanya soal literasi itu panjang-panjang teman-teman. Oke. Hari kemerdekaan Republik Indonesia merupakan suatu momen gembira untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk memeriahkannya, ada banyak lomba yang biasa diadakan. Tujuan utama adalah menciptakan kegembiraan untuk semua orang, semua lapisan masyarakat dari pusat kota hingga ke pelosok desa-desa. Berbeda dengan saat ini, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu lebih meriah. Setiap daerah memiliki tradisi unik untuk memeriahkan hasil perjuangan para pahlawan tersebut. Simak infografis berikut untuk mengetahuinya ya. Jadi ada infografis ini teman-teman. Dia banyak tulisan di sini yang dirangkum menjadi satu ya. Ini saya belum sempat ganti mouse, mudah-mudahan kedepannya bisa ya, bisa ganti mouse untuk coret-coret ya. Ini agak susah jenisnya. Oke, saya ganti aja ya. Kita ke laser aja ya, petunjuk. Nah, ini ada soal bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1957 di Tidore adalah A. Pawai mobil hias keliling dengan spanduk merah putih, B. Pawai kendaraan hias dengan pasukan berkuda, C. Pengibaran bendera merah putih, D. Pemutaran film di lapangan dengan konsep layar tancap. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Nah, kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, nanti saya simpan di sini bagi yang belum tonton. Itu ada tekniknya ya, kalau mendapat soal literasi yang panjang ya. Jadi kita tidak perlu membaca semuanya. Sama kayak tadi yang saya lakukan itu sebenarnya tidak tepat untuk orang yang sedang ujian. Jadi tidak boleh membaca. Ini kan hanya pemanis saja teman-teman. Ini yang panjang-panjang ini pemanis saja nih. Ya, kita dikecoh dan dibuang waktu kita di sini ya. Jadi kalau mau enak langsung saja ke soal ini teman-teman. Nah, kalau di sini kita sudah bisa mencari dengan menggunakan scanning atau skimming ya.
setelah tahu apa yang diinginkan soal. Jadi kita langsung loncat saja ke sini, set. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, jangan lagi lama-lama di sini baru ke sini, baru kembali lagi ke sini ya. Oke. Jadi coba kita lihat yang ditanyakan kan bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1957 di Tidore. Coba kita lihat kira-kira yang mana ada kata Tidore-nya. Jadi kita scamming cari kata Tidore. Oh, ternyata Tidore ada di sini, teman-teman. Tidore 1951 57 ya. Nah, kita lihat coba masyarakat coba lebih besar ya. Oh ya, ini yang lebih besar, mungkin lebih kentara untuk teman-teman lihat. Masyarakat di Saucio di Tidore 1957 merayakan HUT RI dengan pawai mobil keliling berhias untuk bentuk perahu dan tank yang dilengkapi spanduk merah putih. Coba kita lihat yang mana di sini pawai mobil hias. Ternyata opsi A, pawai mobil hias ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, pawai mobil hias keliling dengan spanduk merah putih. Nah, sangat mudah kan teman-teman, dan sangat menghemat waktu kalau kita langsung ke sini dan mencarinya dengan teknik skimming dan scanning. Kita hanya cari yang kita butuhkan ya. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah cocok dengan ini Tidore, cocok dengan opsi A itu tidak perlu lagi kita lihat opsi-opsi yang lain ya. Tidak perlu lagi mencari informasi yang lain. Kecuali kalau di sini misalnya Jakarta, langsung kita cari oh Jakarta, ini dia Jakarta. Perayaan HUT RI dilakukan dengan pawai keliling kendaraan hias dengan ornamen bendera merah putih dan diiringi pasukan berkuda. Coba kita lihat kalau Jakarta misalnya ya, yang ditanyakan di sini ada ndak untuk Jakarta? Oh ada, dia di opsi B kalau untuk Jakarta. Itu hanya contoh saja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan nanti pada saat ketemu soal-soal literasi lainnya yang memang katanya panjang-panjangnya. Tapi jangan khawatir, kalau seperti ini itu akan mudah dihadapi ya. Itu sebenarnya bacaan-bacaan dasar dan numerasi literasi itu yang dasar-dasar ya. Tingkat SMA saya rasa ya. Oke, nah ini ada soal yang sesuai dengan FR kemarin. Maaf kendaraan agak ribut. FR kemarin katanya nanti saya cantumkan di situ ya. Ada bahas menghitung jeruk, menghitung jeruk. Nah ini ada kita hitung juga nih jeruknya nih teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Seorang pedagang membeli 20 kg jeruk dengan harga Rp110.000. Separuhnya ia jual dengan harga 8.000 per kilogram. 3/5 bagian dari sisanya ia jual dengan harga Rp6.500 per kilogram, dan sisanya ia jual dengan harga Rp4.500 per kilogram. Dengan demikian, pedagang tersebut akan mengalami untung sebesar A 25.000, B 26.000, C 27.000, D 28.000, dan E 29.000 rupiah. Ini 3/5 ya teman-teman, saya lupa kasih ini. Oke, katanya kemarin FR-nya ada menghitung jeruk katanya. Nah saya kasih hitungan jeruk nih teman-teman. Ini lumayan bagus juga ya soalnya. Sebenarnya sederhana, tapi kalau kita tidak latihan ini akan terasa sulit. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Nah, diketahui sudah saya bahas juga kemarin tentang bagaimana rumus mendapatkan keuntungan di FR yang kemarin ya. Harga beli itu 110.000 ya, ini dia. 110.000, total berat seluruh jeruk ya. Itu 20 kg, ini dia. Oke, harga jual misal A, jeruk yang dijual dengan harga 8.000 itu ada B, jeruk yang dijual dengan harga 6.500, C, jeruk yang akan dijual dengan harga 4.500 per kilogram. Jadi dia beli langsung sepaket 20 kg itu sebesar 110.000,
kemudian dia jual dengan memilah-milah ya. Memilah-milah, ada yang harga 8.000, ada yang harga 6.500, ada yang harga 4.500. Jadi dia yang milah-milah ini ya. Sepaket dia hanya beli sepaket dengan 110.000. Terus kita lihat hasilnya masing-masing. Berat jeruk jenis A, berat seluruh jeruk kali harga jual. Jadi ini ada berat jeruk jenis A kali berat seluruh jeruk harga jual. Coba kita lihat 1/2 kali 20 kali 8.000. Nah, ini kan berat seluruh jeruk kan 20 kg. Sedangkan 8.000 harga jualnya itu adalah 8.000 yang jenis A ya, teman-teman. Kemudian 1/2 dapat dari mana? 1/2 didapat dari kata ini. Jadi tidak semua itu berupa angka. Jadi hati-hati teman-teman, perlu memang ketelitian ya. Separuhnya berarti 1/2-nya. Itulah dasar diambil 1/2 ini ya. Jangan bingung ya. Oke, 1/2 kali 20 kali 8.000 sama dengan 10 kilogram ya. 1/2 kali 20 kan 10,5 ya. Kali 8.000 itu 80.000. Ini gampang ya, matematika SD ya, sangat gampang. Yang opsi B, berat yang B, yang selanjutnya yang jenis B ya. Berat jeruk jenis B kali berat jeruk A dikali harga jual. Nah, sekarang kita lihat berat jeruk jenis B itu 3/5 ya. 3/5 dikali berat jeruk jenis A. Nah, ini dia 10 kilo. Kita sudah dapat tadi ya. 10 kilo dikali harganya. Harganya kan yang jenis B ini adalah 6.500. Nah, ini dia. Jadi sudah lengkap ya. Kita lihat ada dapat 6 kg dikali 6.500 ya. Jadi 5 kali 10 dibagi 5. Ini dulu dikalikan ke sini baru dibagi 5. Kemudian yang didapat adalah 6 ya. 6 kg dikali 6.500. Jadi 6 kali 6.500 itu hasilnya 39.000 teman-teman. Selanjutnya yang jeruk jenis C ya. Jeruk jenis C, berat jeruk jenis C dikali harga jual. Nah, ada 4 kg kali 4.500 ya. Sama dengan 18.000. Kalau teman-teman misalnya bingung ya, siapa tahu bingung di mana ambil berat jeruk jenis C, sedangkan di sini tadi tidak disebutkan berapa berat jeruk jenis C. Nah, ini dari hasil ini tadi ya. Hasil ini kan jenis jeruk A ini, terus ini jenis jeruk B ya, dan pasti sisanya adalah jenis jeruk C ya. Ini kan sudah 16, totalnya kan 20 kg dikurang dengan 16, itu sisanya pasti tinggal 4 kg. Nah, itulah yang dikali dengan harga jeruk jenis C ini. Yang C ini ya. Jadi 4 kali 4.500 itu sama dengan 18.000. Coba kita lihat, semoga dipaham ya. Sangat jelas ini, sangat sederhana dan mudah dipaham teman-teman. Harga jual jeruk sama dengan jeruk A tambah jeruk B tambah jeruk C sama dengan 80.000 tadi ya. Ini sudah kita dapat untuk yang jeruk jenis A, kemudian ditambah 39.000 untuk jeruk jenis B dan 18.000 untuk jeruk jenis C. Totalnya adalah 137.000 ya. Sekarang keuntungan pedagang, kalau ingin mencari untung, rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli ya. Ini ingat baik-baik, harga jual dikurang harga beli. Jadi 137.000 dikurang dengan 110.000 harga belinya tadi, itu sama dengan 27.000. Jadi keuntungan yang didapat oleh pedagang itu adalah 27.000. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C ya teman-teman. Ini dia opsi C ya. Oke, sudah jelas ya. Kalau belum jelas diulang-ulang lagi, dan bisa di pause videonya ya kalau agak membingungkan. Tapi insya Allah saya yakin teman-teman bisa paham ini matematika yang sangat dasar sekali. Oke, kemarin juga ada FR yang bilang apel busuk nih. Nah, ini sudah saya buatkan soal yang apel busuk ini.
Ya, semenjak saya dengar kata apel busuk berarti dia menghitung yang kerugian. Pada FWR pembahasan pertama kemarin tentang literasi dan numerasi sudah saya janji bahwa saya akan membahas lagi nanti tentang yang kerugian. Nah, kalau busuk berarti rugi ya. Oke, kita lihat seorang pedagang apel membeli 100 buah apel ya, dengan harga seluruhnya Rp600.000 seluruhnya ya. Kemudian 4 buah apel itu dijual dengan harga Rp7.000. Maaf, 40 ya. 40 buah apel itu dijual dengan harga Rp7.000 per bijinya ya, setiap buah. Kemudian 52 buah dijual dengan harga Rp6.000. Dan sisanya busuk ya. Berapa kerugian pedagang itu ya. Jadi kalau kita hitung 52 tambah 40 itu yang busuk adalah 8 biji ya, 8 buah yang busuk ya. Itulah kerugian pedagang tersebut. A 5.000, B 6.000, C 7.000, ya, D 8.000, E 9.000. Maaf ya, ini agak silau teman-teman. Yang mana kira-kira jawabannya? Ada yang bisa jawab dengan cepat? Oke, kita lihat ya pembahasannya. Ini dia. Jadi harga pembelian seluruh apel itu sama dengan 600.000 ya. Harga penjualan ini ada 40 buah apel dikali 7.000 ya. Dikali 7.000 ditambah 52 ini ya. 52 dikali 6.000 sama dengan 280. 4 kali 7 kan 28 ya teman-teman. Ditambah 40, 280.000. Kemudian tambah 52 kali 6.000. 52 kali 6 itu 312 ditambah 3 nolnya ya. Sebenarnya saya kurang puas kalau tidak nyoret-nyoret, tapi tidak apa-apa ya. Seadanya saja. Tapi ya saya kan yang penting teman-teman paham ya. Jadi 280.000 ditambah 312.000 itu hasilnya adalah 592.000 ya. Jadi inilah total penjualan dari apel yang masih utuh ya teman-teman, yang masih utuh, yang masih bagus ya. Ya, sekarang kita tinggal kurang. Kalau rugi, kalau untuk mencari rugi kita sama dengan jumlah pembelian dikurang penjualan ya. Kalau untung penjualan dikurang pembelian. Kalau ini rugi, dia pembelian dikurang penjualan. Seperti itu. Jadi 600.000 ini tadi harga pembeliannya dikurang 592.000 sama dengan 8.000. Jadi inilah kerugian yang didapatkan oleh pedagang tersebut teman-teman. Jadi sudah sangat jelas bahwa opsi yang benar adalah opsi D. Itu dia teman-teman. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang belum punya jadwal. Apalah daya, saya rencananya ingin buat ini untuk yang tes hari ini, tapi tadi malam saya cepat sekali tidur ya. Jam 10 saya sudah tidur karena kelelahan mungkin. Dan paginya saya usahakan lagi untuk yang sesi 2, ternyata kacau lagi ya, tidak ada suara videonya. Dan memang mungkin kalau bukan rezeki seperti itulah teman-teman. Biar lagi makanan yang kita akan suap di mulut kita itu akan jatuh kalau memang belum rezeki kita. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses semua yang nonton di sini. Saya doakan lulus semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.